Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Duelist 2016, merupakan kisah tentang duel kekaisaran Rusia dengan cara saling menodongkan senjata hingga salah satunya tewas. Duel bisa diadakan jika kedua lawan seimbang. Kaum bangsawan pada masa itu tidak boleh menolak duel karena dianggap aib dan dapat merubah statusnya menjadi rakyat jelata biasa. Hanya darah yang dapat mempertahankan kehormatan bangsawannya. Cerita ini diawali dengan adegan duet maut antara Pangeran Ren dan Yakovlev. Mereka harus memilih senjata yang dimana salah satunya telah diisi peluru. Kesempatan besar jatuh ke pihak Pangeran Ren untuk memilih senjata tersebut. Setelah saling menodong, apesnya Pangeran Ren kena jong. Otomatis pemenang jatuh ke tangan Yakovlev. Di Saint Petersburg tahun 1860, ada sosok bernama Baron. Bisa dikatakan ia berperan sebagai manajer memburu para bangsawan yang mau diajak duel dengan Yakovlev. Anehnya, di scene ini kenapa Yakovlev mendapatkan bayaran dari Baron, seperti menunjukkan dia bukan seorang bangsawan, melainkan seperti pembunuh bayaran. Setelah itu, Yakovlev mendatangi sebuah kantor negara untuk mengajukan petisi bagi Tuan Kolisev yang telah dihukum mati serta dicopot gelar bangsawannya. Yakovlev berusaha ingin mengembalikan kehormatan Tuan Kolisev karena ia tidak bersalah dan berani menantang negara dengan cara membayar sebesar 100.000 rubel jika memang itu dapat mensyahkan lagi gelar bangsawannya Tuan Kolisev. Lantas, siapa sebenarnya Tuan Kolisev itu? Disinilah alasan Yakovlev menerima tawaran Baron menjadi seorang penembak demi mengumpulkan uang sebesar 100.000 rubel. Nama para bangsawan telah tercatat di setiap kartu yang nantinya menjadi target duel penembakan. Saat itu Yakovlev tidak mengetahui siapa pemilik kartu tersebut. Ia hanya menjalankan tugas apa yang Baron instruksikan. Kemudian ada sebuah pertemuan antara kalangan bangsawan untuk menggelar penggalangan dana bagi panti asuhan yang terkena banjir. Salah satunya dihadiri oleh Putri Marta dan Pangeran Tuchkov. Mereka berdua merupakan kakak beradik. Lalu dihadirkan sosok laki-laki bernama Count Beklemis yang telah menyumbang uang terbanyak di acara tersebut. Namun setelah itu ia disindir oleh Basargin dikarenakan Count Beklemis masih memiliki hutang banyak terhadapnya. Count Beklemis menciut ketakutan ketika Basargin mengajaknya duel tembak, dalam artian melunasi hutang dengan darahnya. Tidak sengaja ada kakek-kakek cacat menyenggol Basargin. Terjadilah pertengkaran saat Basargin menghina fisik si kakek. Karena ia seorang bangsawan, Basargin ditantang duel tembak demi membayar penghinaannya. Tiba-tiba Yakovlev datang dan bersedia mewakili si kakek duel tembak melawan Basargin. Baron mengungkapkan fakta tentang kemampuan Basargin sebagai penembak jitu yang telah mengalahkan 11 orang lawan duelnya di ibu kota. Duel pun digelar di sebuah gedung tua yang telah disetting Basargin untuk melakukan kecurangan. Ketika mereka berdua saling berhadapan di balik papan penghalang, posisi Yakovlev membelakangi matahari sehingga bayangannya dapat terlihat lawan. Ia mampu membaca situasi pergerakan peluru dan membalikan serangannya. Setelah itu fakta baru terungkap. Ternyata si kakek merupakan suruhan Baron untuk memancing Basargin supaya mau diajak duel, dikarenakan Basargin merupakan salah satu target incarannya. Selama perjalanan pulang, diam-diam Yakovlev menyembunyikan luka tembaknya. Lalu ditangani dokter yang pada saat itu merasakan kejanggalan terhadap kondisi tubuh Yakovlev. Jaringan kulitnya telah mati seperti kulit mayat sehingga ia tidak merasakan sakit ketika dokter mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Masa lalu Yakovlev sedikit terkuak. Waktu itu ia terdampar di kepulauan Aletian saat menjalankan tugas militer.
Suku Alet setempat menemukannya dalam kondisi penuh luka. Ia dibawa dan diobati sehingga selamat dari maut. Kemudian prajurit yang lain datang dan membantai suku Alet. Bukannya menolong, kedatangan mereka justru diperintah untuk menghabisi nyawa Yakovlev. Dari sanalah tubuhnya menjadi kebal dan memiliki kesempatan menghabisi para prajurit tersebut. Para utusan yang mulia tiba-tiba datang menginterogasi status Yakovlev sebagai kapten yang telah pensiun dini setelah bertugas di Kepulauan Aleutian. Ia dicurigai telah melakukan konspirasi terhadap kematian 5 orang bangsawan yang telah menjadi lawan duelnya. Diketahui 5 orang tersebut memiliki ikatan satu sama lain. Yakovlev dituduh telah merencanakan pembunuhan terhadap mereka. Saat itu juga Yakovlev menantang salah satu utusan duel secara langsung untuk membuktikan bahwa yang ia lakukan semata-mata demi mempertahankan kehormatan status kebangsawanannya. Satu orang berani maju, yang ternyata ia merupakan adik tiri Yakovlev bernama Mladzi. Anehnya mereka berdua tidak saling mengenal. Terjadilah duel menarik pelatuk sebanyak 5 putaran secara bergiliran. Setelah 4 putaran, ternyata peluru berada di putaran terakhir yang jatuh giliran ke tangan Mladzi. Untungnya berakhir damai hanya sebagai pembuktian bahwa Yakovlev adalah seorang bangsawan sejati. Fakta baru terungkap lagi. Ternyata selama ini Yakovlev menggunakan identitas orang lain. Nama asli yang sebenarnya adalah Kolisev. Yang di awal cerita tadi, ia ingin memulihkan kehormatan bangsawannya dengan membayar negara sebesar 100.000 rubel. Dikarenakan uangnya belum terkumpul, di hadapan Mladzi, ia berbohong, mengaku tidak membunuh kakaknya supaya Mladzi tutup mulut dan tidak membocorkan identitasnya terhadap siapapun. Kemudian ia menemui Baron dan memaksa ingin mengetahui siapa dalang di balik pesuruhnya itu. Tercetuslah nama Count Beglemis yang sempat berada di acara penggalangan dana. Dan kini ia sedang mengincar Putri Marta untuk menguasai harta kekayaannya dengan cara dijadikan istri. Sang kakak yaitu Pangeran Tuchkov memberitahu Marta tentang kebusukan Count Beglemis. Sayangnya Marta tidak mempercayai ucapan kakaknya. Akibat hal itu, Pangeran Tuchkov menjadi target selanjutnya. Diserahkanlah kartu tersebut kepada Baron yang nantinya harus dieksekusi oleh Yakovlev.